01. Pertama kita milih model account, lalu kita klik record journal entry, lalu kita isikan data sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita isi general journalnya BKM 01 untuk tanggalnya 1 Januari 2020. Untuk memonya kita ketik setoran pemilik. Lalu tambahkan akun Bank BCA IDR. Lalu kita isi pada kolom debit nilai 35 juta. Kita tambahkan lagi owner atau shareholder capital, lalu isi pada kolom kredit senilai 35 juta. Ini sama-sama ente. Kita pilih kategori L. Jika semua data sudah lengkap, klik CTRL per R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Lalu kita klik OK, lalu record. Transaksi 02. Pertama, kita pilih model account, lalu kita pilih record journal entry. Isi data sesuai ketentuan bukti transaksi. Jurnalnya BKK 01 untuk tanggal 2 Januari 2020. Memonya membayar biaya listrik. Lalu tambahkan akun, isi di kolom debit senilai Rp850.000. Tambahkan akun lagi yang kedua. Lalu pilih kas IDR. Kita isikan di kolom kredit senilai Rp850.000. Lalu kita pilih kategori L. Jika semua data sudah terisi, tekan CTRL plus R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tadi. Lalu kita klik OK, lalu record. Pertama, kita pilih modul purchase, lalu pilih enter purchase. Pilih menu bill, lalu kita pilih supplier yaitu PT Joy. Ubah termin menjadi COD. Lalu kita ubah layout menjadi item. Lalu kita isi purchase nomornya yaitu FK01. Untuk tanggalnya kita isi 5 Januari 2020. Lalu kita isi data sesuai yang ada di bukti transaksi. Lalu untuk kategori kita pilih O. Jika semua data sudah terisi dengan lengkap, tekan CTRL plus R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Lalu kita klik OK, lalu record. Transaksi 04. Pilih modul purchase, lalu kita klik pay bills. Lalu kita pilih supplier yaitu PT Joy. Lalu kita pilih akunnya Bank USD. Lalu kita isi data pada kolom cakwe nomor yaitu BKK02. Kolom tanggal yaitu 5 Januari 2020. Lalu isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Lalu klik record. Transaksi 05. Pilih modul purchase, lalu pilih enter purchase. Pilih supplier PT Uranus.
Lalu kita ubah termin, kita ubah layout menjadi item, isi nomor purchase yaitu FK02, tanggalnya 10 Januari 2020. Lalu kita isikan data sesuai dengan transaksi. Untuk kategori kita pilih lokal, L, lalu tekan CTRL plus R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Lalu kita klik OK, lalu record. Transaksi 06. Pertama kita pilih modul purchase, lalu kita pilih pay bills. Lalu kita isi data. Untuk supplier kita pilih PT Uranus. Pilih jenis account yaitu Bank BCA IDR. Lalu isikan data pada kolom cakwe nomor yaitu BKK03. Kolom tanggal yaitu 12 Januari 2020. Kan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Klik pada kolom amount maka akan menampilkan normal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Lalu kita tekan CTRL plus R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tadi. Lalu kita klik OK dan record. Pada transaksi ke-7 kita pilih modul purchase, lalu klik enter purchase. Setelah itu pilih supplier menjadi PT Joy, ubah termis menjadi COD, lalu kita klik kode menjadi FK03 dan ubah tanggal menjadi tanggal 15 bulan 1 2020. Lalu isi transaksi pada transaksi yang sudah tersedia. Lalu kita pilih kode menjadi NT. Sudah, kita pilih kategori O. Lalu klik record pada modul purchase. Kita pilih purchase register dan pilih tab returns and debit. Lalu klik tombol receive refund. Setelah itu kita ubah account menjadi cash USD. Sudah, pilih payment method menjadi cash dan memonya PT Joy debit from FK03. Lalu kita klik record. Pada transaksi ke-8 kita pilih modul sales, lalu klik enter sales. Sudah, pilih ke menu invoice, lalu pilih customer menjadi CV Makmur, ubah termis menjadi 2% 10 net 30. Jika sudah,
pilih kode menjadi FC011701 dan ubah tanggal menjadi tanggal 17 bulan 1 tahun 2020 dan isi data transaksi yang sudah ditentukan. Lalu kita pilih kategori O. Untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, kita pilih CTRL plus R, lalu klik OK, dan klik record. Pada transaksi ke-9, kita pilih ke bagian modul sales, lalu klik enter sales, lalu kita pilih customer menjadi CV Makmur. Ya sudah, kita ubah termisnya menjadi 2%, 10 net 30, lalu pilih invoice menjadi FC011902. Ya sudah, ubah tanggal menjadi tanggal 19 bulan 1 2020. Lalu kita isi data transaksi sesuai data transaksi yang di atas. Ya sudah, kita pilih kategori O, lalu klik record. Pada jendela command center, pilih modul sales, lalu klik sales register. Lalu pada sales register, pilih tab return and credit dan isi data nominal sesuai dengan data dan bukti transaksi. Lalu pilih apply to sell, lalu klik ID menjadi SJ001, lalu tanggal 19 bulan 1 2020, memonya CV Makmur. Lalu isi data transaksi pada transaksi yang sudah berlaku, lalu kita klik record. Pada transaksi ke-10, pilih modul sales, lalu pilih ke bagian receive payments, lalu pada account kita pilih bank USD dan customernya menjadi CV Venus, ID-nya BKM02 dan tanggalnya tanggal 21 bulan 1 2020. Kemudian memonya payment CV Venus, lalu isi data transaksi yang sudah tersedia. Lalu setelah itu kita pilih record. Untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, kita pilih Ctrl plus R. Ya sudah, kita klik OK. Dan pada transaksi ke-11, kita pilih account, lalu record journal entry. Pada bagian general journal, kita isi BKK04, tanggalnya 24 bulan 1 2020, memonya membayar gaji karyawan atas nama Emma. Lalu isi akun pertama menjadi nama wages and salaries, debitnya 4 juta. Lalu pada akun kedua pilih bank BCA, IDR dan isi kredit menjadi 4 juta. Setelah itu ubah semua taksnya menjadi NT, lalu kita klik kategori L, lalu klik record. Untuk melihat data jurnal, pilih CTRL plus R, lalu klik OK. Pada transaksi ke-12, pilih modul sales, lalu enter sales, dan pada bagian customer pilih Wendy, termisnya menjadi COD, invoice-nya FC012503, tanggalnya 25 bulan 1 2020. Lalu klik data transaksi yang sudah ada. Lalu setelah itu kita pilih kategori menjadi L. Untuk melihat data jurnal, pilih CTRL plus R. Ya sudah, kita klik OK, kita klik close, klik record. Kita pilih modul sales,
lalu pilih Receive Payment, lalu klik Deposit to Account menjadi BCA IDR. Lalu untuk customer kita pilih Wendy. Setelah itu amount receive-nya kita isi dengan 100.000. Untuk kodenya yaitu R250101. Lalu kita ubah tanggal menjadi 25 bulan Januari 2020. Setelah itu di kolom amount paid klik tab agar nominal out of balance-nya menjadi 0. Klik CTRL plus R untuk melihat data jurnal transaksi. Jika sudah, klik OK, klik record. Selanjutnya ke transaksi ke-14, modul sales, lalu klik enter sales. Jika sudah, klik customer menjadi Wendy, lalu ubah layout menjadi item. Lalu untuk kode invoice-nya kita ubah menjadi FJ012704. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 27 bulan 1 2020. Untuk di kolom ship-nya kita isi 2. Lalu di kolom item number-nya kita isi PW002, klik. Terus di price kita isi 98.000. Jika sudah, kita isi di job, yaitu jobnya P. Lalu untuk tax-nya kita ganti menjadi PPN. Jika sudah, berikutnya yaitu di kolom ship kita isi 3. Di item number kita isi DN001, klik. Jika sudah sesuai, kita isi PPN-nya, tax-nya menjadi PPN dan jobnya menjadi P juga. Jika sudah, klik di bagian kategori, yaitu kategorinya L. Lalu kita klik CTRL plus R untuk melihat data transaksi tersebut. Jika sudah, klik OK. Lalu kita klik record. Selanjutnya di transaksi 15 yaitu klik enter sales. Kemudian di bagian customer kita isi CV Venus. Di bagian terminnya kita isi menjadi COD. Di bagian kodenya kita ubah menjadi FJ012805. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 28 2020 bulan 1. Untuk layout kita pilih layout item. Jika sudah, kita ke bagian kolom ship, kita isi 2. Ke item number kita isi BY003. Jika sudah, kita pilih bagian jobnya yaitu P. Lalu di bagian tax-nya menjadi PPN. Jika sudah, ke bagian kategorinya menjadi O. Lalu klik CTRL plus R untuk melihat transaksi tersebut. Jika sudah lihat transaksi tersebut, klik OK, lalu klik record. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-16, kita pilih modul sales, lalu ke receive payment, klik pada customer yaitu customer Venus, CV Venus, lalu di akunnya kita isi ke bank USD. Jika sudah, di kodenya kita isi menjadi R280101. Untuk tanggalnya kita isi ke 28 bulan 1 2020. Untuk amount receive-nya kita isi 24,2
US dollar, yaitu jika sudah pilih ke amount paid, lalu klik enter, maka akan jika sudah klik record, lalu pilih ke modul sales, pilih modul purchase, lalu pilih ke enter purchase, lalu kita isi supplier menjadi PT Sahabat Jaya. Untuk terminnya kita isi menjadi in a gift of day. Untuk diskon day-nya 10, balance day-nya 30, diskonnya 2%. Jika sudah, kita ganti kodenya menjadi FK04. Terus untuk tanggalnya kita ganti untuk tanggal 29 bulan 1 2020. Untuk layoutnya kita ganti menjadi item. Lalu di menu bill kita klik 5, lalu enter. Di kolom item number kita isi DN001, lalu klik enter. Untuk di tax kita ganti menjadi PPN. Selanjutnya di menu bill kita isi 4, di item number kita isi BY003, lalu enter. Untuk di price-nya kita isi menjadi 15,4 Singapura dolar. Jika sudah, kita pilih ke menu job, yaitu jobnya P. Untuk sudah kita klik CTRL plus R untuk melihat data transaksi tersebut. Lalu klik OK, lalu klik record. Transaksi selanjutnya kita pilih ke modul purchase, lalu kita klik enter purchase, lalu kita pilih di kolom supplier kita isi PT Uranus. Jika sudah, kita ganti terminnya menjadi COD, lalu kita ganti layout menjadi item, lalu ubah kode menjadi FK05, lalu ganti tanggalnya menjadi tanggal 30 bulan 1 2020. Lalu di menu bill kita isi 8, di item numbernya kita isi DN001, lalu klik enter. Di kolom price-nya kita isi 70.000, lalu klik enter. Di menu job kita isi P, lalu di tax kita isi PPN. Jika sudah, selanjutnya kita isi di kolom bill menjadi 6, di kolom item number menjadi PW002, kita di kolom price menjadi 98.000, di kolom job kita isi menjadi P, di menu tax kita ganti menjadi PPN. Bill menjadi 4, di item number menjadi BY003, di price-nya kita isi menjadi Rp145.000, lalu di kolom job kita isi P, di tax-nya kita ganti menjadi PPN. Lalu untuk di kategorinya kita isi menjadi L. Jika sudah, klik record. Lalu ke transaksi berikutnya kita pilih ke modul purchase, lalu ke pay bill, kita isi supplier menjadi PT Uranus, lalu ganti akunnya menjadi Bank BCA IDR. Jika sudah, kita ubah kodenya menjadi BKK05, lalu pada tanggalnya tanggal 30 bulan 1 2020. Pada menu amount-nya kita isi 1.940.400. Kita klik, lalu keluar transaksi tersebut. Di kolom amount kita klik enter, lalu klik CTRL plus R. Di situ ada transaksi. Jika sudah, kita klik OK, lalu klik record. Lalu di transaksi berikutnya kita pilih
modul account, lalu kita klik record jurnal. Jika sudah, kita ganti kodenya menjadi GJ310101. Untuk di tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 31 bulan 1 2020. Di memo kita isi menjadi depresiasi store equipment bulan Januari. Lalu di kolom akunnya kita isi menjadi 00110, di name-nya yaitu laundry equipment. Lalu di debit kita isi 1 juta. Lalu selanjutnya di akun kita isi jadi 1120, yaitu accumulated laundry equipment. Di kredit kita isi 1 juta. Lalu untuk kategorinya kita ubah menjadi L. Lalu jika sudah, kita record. Lalu selanjutnya di transaksi selanjutnya kita pilih modul inventory, lalu klik just inventory. Lalu pada kodenya kita isi IJ002. Untuk tanggalnya kita isi tanggal 31 bulan 1 2020. Di item numbernya kita isi menjadi BY003. Untuk memonya kita isi menjadi persediaan yang hilang, kodenya BY003. Di quantity kita isi -2, lalu klik enter. Di unit cost-nya kita isi menjadi 0, lalu klik enter. Untuk jobnya kita isi menjadi P, yaitu produk. Lalu untuk kategorinya kita isi menjadi L. Jika sudah, klik record. Selanjutnya adalah analisa laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih. Langkah-langkah membuka laporan laba rugi. Yang pertama, pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel Report, lalu pada tab Account, pilih Income Statement Accrual, lalu pilih dan klik Customize. Pilih periode laporan untuk bulan Januari 2020, lalu klik Display. Berdasarkan income statement Clean Laundry per Januari 2020 dapat disimpulkan didapatkan gross profit sebesar Rp802.459,81 dan net profit loss sebesar Rp4.047.540,19. Yang kedua adalah laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Langkah-langkah membuka laporan neraca adalah pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel Report. Pada tab Account, pilih Standar Balance Sheet. Lalu klik Customize. Pilih periode laporan yaitu Januari 2020, klik Display. Berdasarkan balance sheet Clean Laundry per Januari 2020 dapat disimpulkan didapatkan total aset sebesar Rp261.306.859,81 dan total liabilities sebesar Rp854.400 sehingga didapatkan net aset sebesar Rp260.459,81 dan total equity sebesar Rp260.459,81. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow.
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Langkah-langkah membuka laporan arus kas yaitu pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel Report, pilih tab Banking, lalu pilih Statement of Cash Flow, klik Customize, pilih periode laporan Januari 2020, lalu klik Display. Berdasarkan Statement of Cash Flow Clean Laundry per Januari 2020, dapat disimpulkan didapatkan cash at the end of the period sebesar Rp70.236.100. Selanjutnya, pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel Analysis, pilih Sales, klik tombol Filters, pilih option This Year's Actual Only, pilih option All Item, dan pilih Select Period January. Selanjutnya, pilih tab Margin. Dalam analisis sales per Januari 2020 dapat disimpulkan yang pertama, penjualan backlink dengan kode item B003 terdapat sales sebesar 308.000, cost of sales sebesar 44.000, dan margin dengan presentasi 85,7%. Yang kedua, penjualan deterjen dengan kode item DN001 terdapat sales sebesar 1.967.000, cost of sales sebesar Rp407.447,51 dan margin dengan presentasi 28,4%. Yang ketiga, penjualan pewangi dengan kode item PW002 terdapat sales sebesar 1.756.000, cost of sales sebesar Rp1.877.092,68 dan margin dengan presentasi 6,9%. Bahwa margin terbesar yang didapat Clean Laundry terdapat pada item backlink yang berkode item BY003 dengan presentasi 85,7%. Dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan untuk item backlink dengan kode item BY003 cenderung lebih besar dibandingkan dengan item lainnya. Selanjutnya, pilih tab Sales. Dalam diagram sales pada gambar tersebut dapat disimpulkan pendapatan terbesar pada persediaan barang terdapat pada item deterjen dengan presentasi 46,80%. Dapat diketahui bahwa tingkat permintaan akan item deterjen cenderung lebih banyak dibandingkan dengan item lainnya. Lalu, pilih tab Profit. Dalam diagram profit pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa profit penjualan pada item deterjen dengan presentasi 67,94% cenderung lebih besar dibandingkan dengan item lainnya.